Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share resep membuat ayam bumbu kecap yang simple dan tentunya enak dengan menggunakan baceman bawang putih seperti yang sudah saya share di video sebelumnya. Tapi kalau kamu belum sempat menonton video sebelumnya tentang cara pembuatan baceman bawang putih, jangan khawatir. Di video kali ini saya akan share ulang cara pembuatan baceman bawang putihnya. Sebelum sampai ke bahan-bahan dan cara pembuatannya, sekarang siapkan makanan kamu biar kita bisa makan bareng-bareng. Kamu makannya pakai apa? Komen di bawah ya. Jadi kali ini saya tidak menggunakan bagian paha dari ayam, tapi kali ini saya menggunakan bagian kepala, dari ujung kepala sampai batas leher yang bawah yang menyatu ke bagian dada ayamnya, dan juga bagian sayap ayam. Jadi sayap ayamnya saya potong di bagian pentol yang mirip seperti paha ayamnya, biar nanti waktu memasaknya tidak terlalu lama dan ukurannya tidak terlalu besar, jadi gampang dibolak-balik. Nah, karena ini saya memasaknya sekaligus untuk makan anak-anak, jadi saya tidak menambahkan cabai di bumbu halus ataupun osengannya, tapi saya menambahkan cabai rawit hijau atau cabai rawit lalapan ke dalam menu kali ini, supaya bagi yang mau makannya pedas bisa langsung kletus si cabai rawitnya, atau bisa langsung sambil ngelalap cabai rawit yang udah ikut dimasak ke dalam ayam bumbu kecapnya. Nah, ini merupakan salah satu trik juga supaya anak-anak itu agak terbiasa dengan cabai-cabean. Jadi karena ini dimasak berbarengan dengan ayam, biarpun memasukkannya di paling akhir, tapi aroma cabenya itu kecium. Dan kalau kata si Mas, ini ada rasa pedes-pedesnya dikit. Mungkin si cabai rawitnya itu agak kebuka kali ya. Tapi untuk si dedek sih gak ada ini ya komentar ini pedes atau gimana, biasa aja makannya dia. Dan kalau kata anak-anak, ini rasanya mantap. Yuk sini coba merapat dan kasih like serta komen kalau kamu tim yang makan ayam itu sampai benar-benar bersih. Jangan sampai ada sedikit pun daging, apalagi tendon atau tulang rawan yang masih tersisa di tulang ayamnya. Yuk ngacung, karena saya merupakan salah satu anggota tim yang makan ayam itu sampai benar-benar bersih. Nih lihat aja, sampai benar-benar bersih, yang tersisa hanya tulang yang sangat-sangat keras dan gak bisa dikunyah. Jangan lupa kletus cabenya biar rasanya lebih mantap. Untuk makan kepala ini saya sisakan di bagian paling akhir karena biar lebih cepat aja makan yang di bagian depannya. Soalnya untuk memakan bagian kepala ini sampai benar-benar habis ya agak tricky ya, karena ada bagian leher dan bagian kepala yang membutuhkan fokus, ketelitian, dan trik untuk benar-benar menghabiskan semuanya sampai benar-benar bersih. Gini loh caranya, ambil semua bagian kulitnya, makan sampai ke bagian mata. Ada yang suka bagian mata ayam? Atau kamu tim yang gak suka bagian mata ayam? Kalau ada mata ayamnya justru dibuang. Hayo, kamu tim yang mana? Kalau saya sih makan semuanya ya. Nih bagian otaknya di sampai habis. Jangan lupa di bagian kanan dan kiri
bawah telinganya itu juga masih ada daging-dagingnya. Jadi habiskan semuanya tanpa tersisa. Di bagian bawah kepalanya, di bawah dagu itu juga masih ada daging-dagingnya, jadi bersihkan sampai benar-benar bersih biar nggak mubazir. Nah, untuk bagian lehernya biasanya sih saya makan juga ya bagian tulang lehernya, karena sebenarnya bagian tulang leher ini kalau dimasak dengan benar gampang kok ngunyahnya, bagi yang suka ya. Tapi karena ini saya udah capek ya makan ngunyah dengan ketelitian yang tingkat tinggi, jadi untuk saat ini saya cukup memakan bagian daging dari tulang lehernya aja. Alhamdulillah makannya udah selesai, habis tak bersisa. Sekarang kita lanjut untuk cara pembuatan baceman bawang putihnya. Jadi siapkan bawang putih sebanyak yang kamu mau. Kalau di sini saya menggunakan sekitar 1/4 kilogram bawang putih yang udah dikupas, dan pastikan ya bawang putihnya tidak dalam keadaan basah sedikit pun. Jadi setelah dicuci, pastikan mengeringkan bawang putihnya sampai benar-benar kering. Setelah itu, tambahkan minyak ke dalam bawang putihnya sampai setidaknya bawang putihnya itu terendam. Nggak perlu sampai lebih tinggi, cukup sampai seperti ini aja. Kemudian dihaluskan bawang putihnya sampai tingkat kehalusan yang kamu mau, asalkan bawang putihnya tidak ada lagi yang masih utuh. Jadi cara penghalusannya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, mau lebih kasar ataupun lebih halus. Untuk penambahan minyak sebenarnya nggak harus waktu menghaluskannya ya, menghaluskannya tanpa minyak pun boleh. Tapi karena cara penyimpanannya nanti akan ditambahkan dengan minyak, ya kenapa nggak sekalian aja kita tambahkan waktu menghaluskannya. Jadi proses menghaluskannya lebih cepat, dan secara tidak langsung ini juga ngebantu untuk kita mencampur bawang putihnya dengan si minyak nanti waktu mau disimpan. Setelah selesai bawang putihnya dihaluskan dengan tingkat kehalusan sesuai dengan selera masing-masing, ini udah siap untuk disimpan tanpa perlu ditambahkan bahan apapun lagi. Jadi saya menyimpannya di wadah kaca atau botol kaca bekas dari madu. Kalau kamu nggak punya botol kaca seperti ini, kamu bisa menggunakan wadah lain yang benar-benar kedap udara. Jangan terlalu penuh ya memasukkan calon baceman bawang putihnya ini. Setelah dimasukkan ke dalam wadah kedap udara, ini mau kita letakkan di suhu ruangan selama sekitar 2 hari, atau tergantung dari cuaca ya. Kalau cuaca panas mungkin 1 hari aja udah jadi bacemannya. Cara tahu bagaimana baceman ini udah jadi atau belum dan siap untuk disimpan ke dalam kulkas, kamu cukup memperhatikan apakah bawang dan minyak yang ada di dalam botolnya ini sudah berongga. Jangan lupa bersihkan bagian mulut botol atau wadah kedap udara kamu, biar ini benar-benar bersih. Tutup wadahnya dan diamkan di suhu ruang selama kurang lebih 2 hari. Dan beginilah tanda dari baceman bawang putihnya udah siap untuk disimpan di dalam kulkas. Jadi di bacemannya sudah muncul rongga atau gelembung-gelembung udara, dan warnanya pun sudah berubah. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk membuat ayam bumbu kecapnya. Ada serai 1 batang, 2 lembar daun salam, lada bubuk, lengkuas atau laos, bawang bombay 1 buah, tentunya baceman bawang putihnya, dan primadonanya yaitu si ayam bagian kepala dan sayap. Nah, yuk kita siapkan bahan-bahannya. Cara memasaknya ini sangat simpel ya, jadi ini sangat bisa dijadikan sebagai menu baik itu sahur maupun buka puasa nanti pada saat Ramadan sudah datang. Cukup digeprek aja serainya, kemudian disimpulkan dan dipotong di bagian ujungnya. Dan ini lengkuasnya juga digeprek aja atau diiris juga boleh. Untuk bawang bombaynya saya potong sesimpel mungkin. 1 bawang bombaynya ini saya belah menjadi 4 bagian dan saya iris agak besar-besar.
seperti ini. Nah, ini ada bahan selanjutnya yang sebenarnya sifatnya opsional, boleh digunakan ataupun tidak. Ini ada daun bawang. Jadi saya memotongnya, saya pisahkan antara bagian hijau dan bagian putih dari daun bawangnya, karena saat mencemplungkannya nanti ke dalam ayam bumbu kecapnya akan dibedakan. Jadi saya memotongnya pun dipisah biar lebih mudah nanti. Cara memotongnya bebas aja ya, mau serong, mau lurus, mau memanjang, ataupun pendek-pendek. Persiapan bahan-bahannya udah selesai semua, yuk kita lanjut untuk ke step selanjutnya. Panaskan wajan, tuangkan sedikit minyak atau secukupnya, tunggu sampai panas, dan masukkan beberapa bahan, yaitu bawang bombay, lengkuas, daun salam, dan serai secara bersamaan. Aduk-aduk atau tumis sampai bawang bombaynya layu dan mengeluarkan aroma wangi yang sedap. Setelah bawang bombaynya dirasa sudah cukup layu dan sudah mengeluarkan aroma yang sedap, sekarang kita siap memasukkan bahan selanjutnya, yaitu baceman bawang putihnya. Di sini saya menggunakan 1,5 sendok makan baceman bawang putihnya. Lanjut aduk-aduk lagi, tumis sampai bawang putihnya berubah warna menjadi agak kecoklatan. Jangan terlalu coklat ya, nanti jadi pahit. Nah, dengan menambahkan baceman bawang putih ini, kita tidak perlu menambahkan bahan-bahan lainnya. Sudah cukup baceman bawang putih dan bawang bombay saja. Dengan menambahkan baceman bawang putih ke setiap masakan yang harusnya menggunakan bawang putih, aroma dan rasa dari masakan tentunya akan menjadi mantap. Kalau dirasa sudah cukup sampai bawang putihnya berwarna agak kecoklatan, sekarang kita siap untuk memasukkan ayamnya. Tambahkan lada bubuk sesuai selera. Kalau saya menggunakan sekitar 1/2 sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk ayamnya sampai berubah warna. Selanjutnya, masukkan kecap manis sekitar 3 sendok makan. Aduk-aduk lagi sampai semua bumbunya tercoating merata di permukaan ayamnya. Kalau sudah, sekarang kita mau memasukkan bagian putih dari daun bawang. Lanjut, kita mau aduk-aduk sebentar lagi. Kalau dirasa sudah cukup merata, sekarang kita mau menambahkan sekitar 150 ml air. Kalau sudah memasukkan air, sekarang besarkan api kompor sampai maksimal dan kita mau aduk-aduk terus ayamnya sampai airnya menyusut dan ayamnya matang dengan sempurna. Kalau airnya sudah menyusut, sekarang kita mau memasukkan cabai rawit hijau atau cabai rawit lalapan. Ini sifatnya opsional ya, dan jumlahnya juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, setelah masuk cabai rawitnya, kita aduk-aduk lagi dengan cepat sampai cabai rawitnya layu. Nah, kalau sudah dirasa cukup layu, kita mau seasoning dengan menambahkan garam dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk lagi sampai merata. Kemudian bisa dicicipi, cek rasa, apa yang kurang bisa ditambahkan, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Step terakhir, kita tambahkan bagian hijau dari daun bawangnya. Nah, ini api kompor udah mati ya, jadi kita tinggal aduk-aduk sebentar aja dan ini udah siap untuk disajikan. Makan dengan nasi hangat rasanya tentu mantap. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video terbaru.
Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.